Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu ini tentang materi dan perubahannya gitu. Apa sih gitu ya? Jadi selama ini kan kita pernah dengar nih kalau belajar kimia, materi, terus perubahannya gitu. Oke, kalau teman-teman perhatikan ya, ini gambarnya ini nanti bakal berhubungan dengan apa yang akan kita bahas. Ini kan mobil ya, mobil yang udah nggak bagus lagi nih, yang udah karatan gitu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi kita, penjelasannya, ini ada baiknya teman-teman subscribe dulu ya channel YouTube-nya yaitu dengan nama Lia NGL. Dan misalnya nih kalau teman-teman butuh banyak soal dan juga penjelasan materinya juga terdapat di ini ada websitenya di sini. Di sini banyak soalnya dan berbagai dari materinya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, nih. Jadi, apa sih ilmu kimia itu gitu ya? Jadi selama ini kan teman-teman belajar kimia nih. Jadi kimia itu apa sih? Apakah kita mempelajari sesuatu yang tidak kelihatan gitu? Oh tidak. Oke. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Oke, jadi ilmu yang mempelajari segala tentang materi. Terus materi itu apa gitu? Jadi gini, di sini kan ilmu kimia itu kita mempelajari tentang materi, yaitu tentang materinya itu kita akan mempelajari tentang sifat-sifatnya. Jadi apa aja sih sifat-sifat materi itu? Terus setelah itu apa aja sih perubahan materi yang dialami oleh materi itu gitu. Terus yang ketiga yaitu energinya. Energi yang menyertai perubahan. Jadi ingat ya, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi. Oke, di mana materi ini kita akan mempelajari tentang wujudnya apa. Oke, gini. Jadi wujud materi itu ada tiga ya, yaitu dalam bentuk padat, gas, dan cair. Oke, dan juga kita akan mempelajari sifat-sifat dari materi itu apa aja. Terus perubahan materinya apa aja. Terus energi yang menyertai perubahannya. Oke. Terus selanjutnya nih, karena teman-teman udah tahu nih apa sih arti ilmu kimia itu, yaitu tadi mempelajari tentang materi ya. Sekarang nih, materi itu apa? Gitu ya. Jadi kan tadi kan katanya materi itu adalah yang dipelajari oleh ilmu kimia. Terus materi itu sendiri apa gitu. Oke. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Oke, ingat ya. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Oke, di mana massa ini itu adalah menunjukkan bahwa jumlah materi yang menyusun benda. Oke, jadi massa ini yang menyatakan bahwa jumlah materi yang menyusun suatu benda. Oke, sedangkan volume ini adalah perhitungan. Jadi perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek, gitu ya. Jadi ingat, materi itu adalah segala sesuatu yang mempelajari materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Oke, sorry ya. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, ruang di sini berarti volume ya. Oke, jadi massa itu adalah jumlah materi yang menyusun suatu benda. Oke, massa aja di sini ya. Jadi berapa sih jumlah materinya yang menyusun suatu benda ini gitu. Sedangkan kalau volume itu adalah perhitungan seberapa banyak nih ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek gitu. Oke. Terus selanjutnya nih, terus apa aja deh contohnya materi itu? Oke, jadi seperti yang tadi ya, materi itu memiliki wujud padat, cair, dan gas. Oke, jadi contoh materinya itu misalnya ini cuma beberapa bagian ya, masih banyak. Tuh, rata-rata sih di muka bumi ini tuh termasuk materi penyusunnya. Oke, materi contohnya manusia. Manusia itu dia memiliki massa, benar kan? Kita memiliki bobotnya berapa? Kayak gitu. Tumbuhan juga sama dan juga menempati ruang. Oke. Hewan, buku, pensil, kipas angin, handuk, tempat tidur, terus apalagi selimut kita, bantal gitu. Itu semuanya adalah materi. Oke. Jadi dia memiliki wujudnya. Oke, wujudnya tadi ada padat, gas, cair ya. Oke, dan dia juga memiliki menempati ruangan gitu. Jadi kan ini kan ingat ya tadi volumenya ya. Dia itu juga menempati ruang. Jadi seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek gitu. Oke, next selanjutnya nih.
Tadi kan bahwa materi itu dia memiliki sifat-sifatnya. Oke, jadi materi itu dia memiliki sifat-sifat sebenarnya sih dia dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama yaitu berdasarkan dari perubahannya, yang kedua berdasarkan jumlah materinya. Oke, jadi kalau dia berdasarkan perubahannya, yang pertama dia memiliki sifat fisika dan juga sifat fisisnya. Oke, itu dari segi perubahannya. Sedangkan kalau dari berdasarkan segi jumlah materinya dia dapat bedakan, yaitu yang pertama adalah sifat ekstensif, oke, dan yang kedua adalah sifat intensifnya. Oke ya, bisa ya, clear ya. Jadi sifat-sifat materi itu ada 4, oke, dan 4 ini dikelompokkan ke dalam 2 kelompok ya. Oke, yang pertama yaitu berdasarkan perubahannya, yaitu ada 2, sifat kimia sama sifat fisis. Sedangkan kalau berdasarkan jumlah materinya, yaitu bisa dibedakan 2, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu sifat kimia. Oke, teman-teman pasti sudah sering dong, kimia itu apa? Gimana? Oke, jadi sifat suatu kimia itu, materi yang memiliki sifat kimia, yaitu dia berhubungan dengan pembentukan zat baru. Oke, jadi kalau dia misalnya teman-teman melakukan percobaan atau melihat sesuatu ini berubah sehingga terbentuk zat baru, berarti dia memiliki sifat kimia. Oke, jadi kalau sifat kimia itu dia berhubungan dengan pembentukan zat baru dan ini bersifatnya kekal. Maksudnya apa sifatnya kekal? Dan dia tidak bisa balik lagi ke bentuk semula. Jadi benar-benar dia baru. Ya, jadi misalnya nih, produknya misalnya reaktannya misalnya A sama B. Terus hasilnya C sama D. Jadi sifat antara reaktannya, reaksinya nih sama produknya itu benar-benar beda. Oke, jadi itu sifat kimia, pembentukan zat baru. Oke. Terus nih, kalau sifat kimia itu dia bisa dilihat dari beberapa hal. Oke. Bahwa misalnya nih kalau kita lihat ini, oh itu dia berarti mempunyai sifat fisika. Contohnya, mudah tidaknya terbakar. Oke, jadi kalau suatu materi ini, misalnya kertas ya, kertas, buku, kayak gitu, terus kayu gitu, kalau dia mudah terbakar atau mudah tidaknya dia terbakar, itu termasuk ke dalam sifat kimia. Oke, terus selanjutnya yaitu kereaktifan. Oke, kereaktifan di sini dia mudah tidaknya dia bereaksi ya, itu kereaktifan. Jadi mudah atau tidaknya suatu zat itu bereaksi. Contohnya nih kita buat adalah kembang api. Oke, jadi kembang api itu dia mudah bereaksi dan juga kalau misalnya dilihat ya contohnya kereaktifan itu misalnya nih unsur natrium. Jadi unsur natrium itu kalau dia dia itu gampang sangat-sangat reaktif kalau misalnya kena air sedikit atau kena udara dia bakalan cepat terbakar. Oke, cepat bereaksi. Terus yang ketiga yaitu mudah tidaknya dia berkarat atau korosi gitu. Teman-teman pasti tahu dong korosi itu atau berkarat. Pernah lihat juga ya. Misalnya nih, kalau pagar rumah yang tidak dicat dia bakal karatan. Terus kalau kursi yang berasal dari besi ya ditaruh di luar nih lama, oke, karena banyak air, udara kayak gitu, itu juga bisa karatan. Oke, berarti kesemuanya itu mempunyai sifat kimia. Oke ya. Terus selanjutnya yaitu sifat fisisnya. Sifat fisika. Oke, sama aja ya. Sifat fisis ini gini, dia itu tidak berhubungan dengan perubahan zat baru. Kalau tadi perubahan kimia, kalau tadi sifat kimia kan dia berhubungan dengan pembentukan zat baru. Tetapi kalau sifat fisik atau fisika itu selalu dia tidak berhubungan dengan perubahan zat baru. Oke, tidak terbentuk zat baru. Tetapi dia berhubungan dengan keadaan fisisnya atau keadaan fisik suatu zat. Terus contohnya apa aja gitu. Oke, ini banyak ya kalau sifat fisisnya ini dan dia juga bisa dilihat dari kasat mata ya. Contohnya massa jenis, ya kan? Misal nih, massa jenis air, ya kan? Dia kan satu ya, 1 gram per mili gitu. Massa jenisnya. Kalau misalnya nih, 1 mili air sama 2 mili air, dia masih jenisnya tetap sama. Kayak gitu. Jadi, kalaupun kita ubah dia tetap massa jenisnya sama. Oke, jadi sifat fisisnya. Terus titik didih. Titik didih juga termasuk ke dalam sifat fisis ya. Jadi bisa kita lihat secara kasat mata. Titik leleh juga iya termasuk ke dalam sifat fisis. Kerapatan suatu zat. Terus kekerasannya.
ya kan? Misalnya nih besi ini keras atau enggak, terus penghapus ini keras atau enggak gitu. Dan bisa kayak kita bisa bedain ya, kekerasan dari penghapus sama kekerasan dari besi jelas beda ya. Itu berarti dari kelihatan dari segi sifat fisiknya. Terus selanjutnya adalah daya hantar listrik, ya kan? Dia itu bisa ngantarin listrik atau tidak. Oke, jadi ingat, sifat fisik itu adalah sifat yang tidak berhubungan sama sekali dengan pembentukan zat baru, tetapi dia berhubungan dengan keadaan fisik suatu zatnya. Oke, contohnya nih es krim ya. Nih dia meleleh, tetap aja namanya es krim. Ya kan? Oke, selanjutnya yaitu sifat yang ketiga, yaitu sifat ekstensif. Sifat ekstensif ini tadi dia berhubungan dengan jumlah materi ya. Oke, jadi sifat ekstensif itu adalah sifat suatu materi yang berhubungan dengan jumlah materinya. Oke, contohnya apa? Oke, nih massa. Dia berhubungan dengan materinya ya. Misalnya massa nih. Kita ambil contoh misalnya emas. Oke, coba deh. Emas itu contohnya ya, pasti dimiliki massa. Massa dari suatu cincin sama gelang itu berarti beda ya dari pembentuknya. Misalnya nih, kalau untuk buat cincin misalnya cuma diperlukan berapa gram kayak gitu. Sedangkan kalau untuk membuat gelang misalnya dia dibutuhkan dia lebih banyak ya kan masanya daripada membuat cincin gitu. Jadi dilihat dari segi masanya, jumlahnya. Oke. Sedangkan yang selanjutnya adalah dilihat dari volumenya, ya kan? Jadi volumenya itu juga mempengaruhi nih, berapa sih volumenya kayak gitu. Oke, dari segi jumlah materi ya kan volume kan bisa nih 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili kayak gitu. Jadi ada ukurannya. Oke, sedangkan selanjutnya adalah entalpi. Entalpi di sini itu adalah perubahan energinya. Oke, jadi suatu materi itu juga dia mengalami perubahan energinya. Oke, itu adalah sifat ekstensif. Sedangkan selanjutnya adalah sifat intensif. Kalau tadi sifat ekstensif itu adalah berhubungan dengan jumlah materi, sedangkan sifat ekstensif ini dia sama sekali tidak berhubungan dengan jumlah materi. Oke, ini tanda silang ya. Berarti dia tidak berhubungan dengan jumlah materi. Oke, contohnya apa gitu. Oke, yang pertama adalah titik didih. Oke, contohnya gini. Air itu pada keadaan 1 atm ya, dia suhunya kan 100 derajat Celcius, ya kan? Coba deh teman-teman nih kalau misalnya ada punya waktu ya, atau saat dikerjakan di lab gitu, air yang volumenya 50 mili sama air yang volumenya 100 mili, titik didihnya sama nggak? Pasti sama, sama-sama 100. Dan di sini jelas-jelas membuktikan bahwa berapapun volume dari air berarti jumlah materinya dong. Berarti titik didihnya tetap sama-sama 100. Oke? Bisa ya? Jadi ingat, sifat intensif berarti dia tidak terpengaruh oleh jumlah materinya. Seperti tadi ya contoh titik didihnya. 50 mili air sama 100 mili air sama-sama titik didihnya 100 derajat Celcius. Oke. Terus selanjutnya yaitu titik lebur atau titik didihnya sama titik beku sama aja nih. Titik lebur beda ya. Titik leburnya yaitu dari padat dia melebur menjadi cair. Sedangkan kalau dia titik beku dari cair menjadi padat ya. Oke. Contoh nih, titik lebur itu misalnya suatu massa besi ya anggap ya. Kalau dia ukurannya dia lebih besar, misalnya 1 kilogram sama 1 miligram kayak gitu ya atau 1 gram aja deh karena terlalu itu ya. Dia tetap sama sama titik leburnya, ya kan? Tapi yang membedakan cuma waktunya aja. Tapi kan di sini berarti dia tidak berhubungan dengan jumlah materinya. Jadi walaupun dia 1 kilogram, 1 gram besinya tetap titik leburnya sama, kayak gitu. Terus kalor jenis juga sama ya. Misal tadi kayak air. Air itu dia tetap yang namanya walaupun dia berapa mili, bahkan dia 1 liter pun, dia tetap yang namanya kalor jenisnya itu 1 gram per mili. Kayak gitu. Oke. Terus, nih bau. Baunya itu juga sama. Misal nih, baunya misal seseorang misalnya masak nih. Kalau misalnya masak ya, dia misalnya kasih airnya misalnya 50 mili, yang ini 100 mili dengan bumbu yang sama. Pasti aromanya bakalan sama nih kalau orang masak sesuatu, ya kan? Atau misalnya baunya itu dari bunga gitu ya, ya kan? Wanginya pasti sama, ya kan? Kalau bunga. Oke.
Sekarang kita masuk ke perubahan materinya. Oke, perubahan materi di sini seperti yang tadi jelasin ya, bahwa sifatnya itu ada misalnya dibedakan dari perubahan materinya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, kita akan bahas. Ini tadi ada dua ya, perubahan fisika, perubahan kimia sama perubahan fisika. Ingat ya, perubahan materi ada dua, perubahan kimia dan perubahan fisika. Oke, next nih. Sekarang kita bahas tentang perubahan kimia. Oke, perubahan kimia, ingat aja bahwa perubahan kimia itu adalah selalu yang namanya menghasilkan zat baru. Dan ingat ya, bahwa reaksinya itu sifatnya bakalan beda dengan produknya. Benar-benar beda. Oke, contoh nih. Contohnya aja misalnya kita ambil di lab ya. Garam. Garam itu kan rumus kimianya NaCl ya. Ya kan? Berarti garam ini, NaCl ini adalah produknya atau hasilnya. Sedangkan pereaksinya, ya kan, itu adalah unsur Na, natrium, dan unsur Cl. Kalau kita lihat dari sifatnya nih, bereaksi sama produknya itu jelas beda. Natrium ini adalah unsur yang sangat reaktif. Dan klor ini adalah unsur yang bersifat racun. Tetapi setelah dia mengalami reaksi kimia, ternyata apa? NaCl itu garam kita makan. Toh kita sehat-sehat aja, ya kan? Dan garam itu juga berguna buat kita. Apalagi dia mengandung iodium, ya kan? Itu salah satu contoh perubahan kimia. Ingat ya, dia menghasilkan zat baru permanen. Oke, selain itu, selain tadi sifatnya beda kalau perubahan kimia ya, yang kedua juga dia hasilnya permanen. Oke, contoh nih, NaCl tadi yang udah terbentuk dari reaksi Na sama Cl, bisa nggak kembali lagi menjadi unsur Na sama Cl? Nggak bisa, oke? Itu yang namanya dia permanen. Jadi tidak bisa balik ke keadaan semula. Oke, bisa ya? Jadi perubahan kimianya, yang pertama dia adalah bersifat permanen, dan juga sifatnya itu jelas-jelas beda. Oke? Bisa bedain ya? Oke, di sini. Jadi kalau berdasarkan di labnya ya, ini ada 4 kriteria yang menunjukkan bahwa dia itu mengalami perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan warna. Oke, jadi kalau misalnya terjadi perubahan warna, berarti itu adalah perubahan kimia. Dan juga nih bisa kita lihat dalam kita kehidupan sehari-hari juga ya. Contohnya yaitu misalnya nih, kalau daging misalnya digoreng, pasti beda dong warnanya. Direbus, dibakar, beda ya warnanya ya. Sama juga misalnya nih kalau roti udah membusuk berarti warnanya juga beda dong. Ya kan? Itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Kalau di lab jelas itu dari segi warnanya. Oke. Terus ini perubahan suhu. Jadi dari perubahan suhu ini juga bisa dilihat, ingat ya tadi sifat kimia itu juga berhubungan dengan perubahan kimia, yaitu mudah atau tidaknya dia terbakar. Berarti terjadi perubahan suhu, ya kan? Contohnya di sini yaitu misalnya pembakaran kertas. Berarti suhunya beda dong. Kayu, lilin, ya kan? Sama seperti yang tadi, dia menghasilkan zat baru permanen dan tidak bisa balik ke keadaan semula. Contoh nih, kalau kertas kita bakar menjadi abu, bisa nggak abunya balik lagi menjadi kertas? Tidak bisa, oke? Jadi poinnya ingat ya, kalau perubahan kimia itu poinnya menghasilkan zat baru dan tidak bisa balik ke keadaan semula. Oke ya? Terus nih, terbentuk gas atau bau. Ya kan? Jadi terbentuk gas di bau. Kalau di lab sih bakalan terasa ya, kalau misalnya teman-teman masuk ke lab itu pasti baunya nggak enak. Karena kalau di setiap reaksi itu dia menghasilkan baunya tersendiri. Ada baunya yang enak, baunya kayak pembentukan ester, itu enaknya baunya itu agak enak, wangi. Sedangkan kalau misalnya kalau pembentukan senyawa yang lain itu ada yang bau bau banget kayak gitu. Oke? Itu salah satu perubahan kimianya, ciri-cirinya. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari sih misalnya nih makanan basi, ya kan jelas ya. Atau sampah nih, sampah aja tumpukin aja gitu pasti kerasa baunya, ya kan? Jadi dia terjadi proses kimia gitu. Terus selanjutnya yang keempat adalah terbentuk endapan. Oke, jadi kalau dalam kimia itu kalau misalnya suatu reaksi nih, apalagi kalau misalnya dia kita perhitungannya dengan perhitungan KSP reaksinya ya, hasil kali kelarutannya, terbentuk endapan itu pasti dia reaksi kimia. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya ya, susu sapi, ya kan? Jadi susu ini susu sapi segar ya, itu jika kita diamkan nih lama-kelamaan dia akan membentuk endapan. Ada dua dia. Di atasnya itu dia akan biasanya terbentuk seperti air, di bawahnya itu seperti endapan.
kayak gitu. Oke, ini adalah ciri-ciri terbentuknya perubahan kimia. Ingat ya, perubahan warna, adanya perubahan suhu, terbentuknya gas atau bau, dan terbentuknya endapan. Oke ya, selain itu nih, ini contoh-contohnya lain, seperti pembakaran kertas. Jelas ya, ingat tadi, kertas tidak dapat, kalau kertas udah kita bakar, nggak bisa balik lagi dong menjadi kertasnya, ya kan? Fotosintesis. Fotosintesis itu reaktannya siapa? Klorofil kan? Klorofil sama bantuan cahaya matahari dan ada CO2, ya kan? Nih coba hasilnya apa? Hasilnya kan berupa energi oksigen. Bisa nggak dia balik lagi? Nggak bisa. Terus pencernaan makanan nih, misalnya kita makan. Makanan yang kita makan dikunyah, oke, itu proses perubahan fisik karena kan cuma ukurannya beda. Tetapi setelah masuk ke dalam perut kita, diubah nih masuk ke dalam usus halusnya, dicerna, dia nggak bakalan bisa balik lagi, ya kan? Misalnya sari-sari makanan tadi yang udah diolah nggak bisa berubah lagi menjadi makanan utuh yang kita masukkan ke dalam mulut tadi. Nggak. Pembusukan makanan juga sama. Oke, penggelantangan pakaian di sini itu contoh reaksi kimia ya, yang menggunakan misalnya kayak Baiklin pemutih, kayak gitu. Berarti dia terjadi proses kimianya yang merubahnya. Oke. Selanjutnya nih, ini contohnya tadi ya. Ini yang apa? Roti yang membusuk tadi. Ini terjadi reaksi kimianya. Oke. Oke, next nih. Nih, teman-teman perhatiin nih. Ini lilin ya. Oke. Apa hubungannya sama perubahan fisika? Teman-teman pasti bisa dong, ya kan? Ingat, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Oke, ingat ya, tidak menghasilkan zat baru dan dia itu ingat perubahan fisis berarti cuma fisiknya aja yang berbeda. Oke, misal nih, kalau kertas kita potong-potong, kita robek-robek, oke, berarti ukurannya aja beda, tetap aja yang namanya kertas, ya kan? Dan sifatnya sama. Kayu kita potong-potong, tetap aja dong, tetap kayu. Iya kan? Benar ya? Oke, kita lihat dulu nih. Jadi, ingat ya, perubahan fisika itu adalah dia tidak menghasilkan zat baru dan dia cuma mengalami perubahan wujudnya aja. Biasanya sih kalau perubahan fisika itu dia berhubungan dengan perubahan wujud ya. Oke, misal nih, em, sifat fisikanya misal air membeku menjadi es. Berarti terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Iya kan? Terus sebaliknya, kalau misalnya esnya ini mencair, menjadi air, menjadi berarti terjadi perubahan wujud dari padat menjadi air, iya kan? Tetapi dengan istilah nih, bahwa sifat kimianya tetap sama. Iya kan? Air nih yang udah membeku sama air yang mencair tetap sama-sama air dong. Dan sifat kimianya sama, iya kan? Kalau tadi perubahan kimia itu jelas sifat kimianya beda dari dia reaktannya sama produknya. Tetapi kalau sifat fisika itu tetap sama sifat kimianya dari reaktannya sama hasilnya. Karena yang berubah di sini itu adalah cuma sifat fisiknya dan tidak menghasilkan zat baru. Oke? Nih. Oke, ingat ya, jalan satu contoh nih, misalnya zat padat menjadi cair, cair menjadi gas. Cair menjadi gas contohnya apa? Nih, air. Kalau air kita didihkan, ya kan dia kan menjadi gas, dia kan menguap. Jadi cair menjadi gas, jadi perubahan wujud. Nih, contohnya pelelehan lilin. Kalau lilin itu kita lelehkan, gimana? Masuk perubahan fisika nggak? Masuk dong, ya kan? Karena cuma bedanya itu cuma perubahan wujudnya aja. Dari lilin yang padat kalau kita lelehkan menjadi cair. Kita ubah lagi nih dia menjadi padatan bisa, tinggal dikerasin aja. Ya kan? Bisa dia balik ke keadaan semula. Penyubliman kapur barus, oke. Kapur barus itu dia bisa menyublim, bisa tetap bisa balik lagi nggak menjadi kapur barus? Bisa, kalau dia uapnya itu kita simpan, dia bakalan membeku dia, mengeras di bagian atasnya. Pengecatan tembok, oke, itu cuma pengecatan aja. Jadi cuma sifat fisiknya aja beda, nggak ada perubahan kimia dari misalnya nih, kalau kita cat dinding ini berarti dia bakalan berubah sifat kimianya. Nggak ada, tetap sama. Oke, ini juga pemisahan nitrogen dari udara. Oke, ini cuma untuk memisahkan dan nggak bakalan berubah. Misalnya nih, nitrogennya itu bakalan berubah sifatnya menjadi kayak oksigen. Nggak bakalan. Oke, jadi ingat ya, perubahan fisika itu berarti dia
tidak menghasilkan zat baru, dan yang berubah itu adalah sifat fisiknya. Dan biasanya kalau perubahan fisika ini itu berhubungan dengan perubahan wujud. Oke, jadi beda kalau perubahan kimia tadi jelas-jelas dia menghasilkan zat baru dan zat barunya ini memiliki sifat kimia yang berbeda dengan pereaksinya. Oke, dan hasil yang diperoleh ini dari perubahan kimia itu dia hasilnya tetap dan tidak bisa balik lagi ke keadaan semula. Oke, bisa bedain ya. Jadi demikian dulu untuk materi kita ini, materi dan perubahannya. Oke, dan jangan lupa ya teman-teman semuanya ya, subscribe. Oke, YouTube channelnya itu dengan Lia NGL dengan nama YouTube-nya. Dan jangan lupa juga dibagikan sama teman-teman yang lain juga ya, mana tahu mereka juga lagi membutuhkan materi ini juga. Oke, demikian dulu. Terima kasih.